Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Paham, Pak. Tunggu on cam ya. Oke, saya sebentar saya mengulangi tugas ya. Tugas itu sesuai dengan aturan. Kalau enggak nilainya nol. Sesuai dengan ditugasi, tidak salah materi ya, tidak telat ya. Nanti di akhir kuliah saya tidak ada lagi toleransi ya. Oh nyusul Pak, nyusul nggak beda lagi ya. Tugas itu ini 30% tinggi. Jadi cuma nggak benteng, nggak benteng sudah juga ya. Nggak benteng tugas, oh nggak benteng juga sudah kan. Tapi kan sudah nggak mau nilai tugas ya. Itu tolong diperhatikan. Saya ngulang-ulang lagi. Dan pelajari LPS. Jangan asal asal main aja, asal main bikin bikin materi aja ya. Lihat LPS, lihat buku 7 OJK ya. Dan saya tidak akan mengupload tugas apa materi saya sebelum yang bersangkutan sudah mengupload lebih dulu. Ini berapa kali eh, kelompok ini selalu upload setelah saya kasih materi. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Cuma saya kasih materi ya. Nah, itu hari ini nggak ada yang upload kelompoknya. Nah, sehingga materi tidak akan saya upload juga. Gitu. Kan sama aja kalau di buku, ngapain saya upload lagi ya. Itu perhatian tugas saya. Saya nggak ada toleransi Pak. Karena pertama ya pertimbangannya prodi itu sudah akreditasi unggul loh. Jadi soal nggak benteng, cari aja sekolah yang ruko-ruko yang akreditasinya B, C, ya. Kuliah di situ ya. Jadi kalau si unggul itu harus beda kuliah. Saya ngomong ke Noval, si unggul itu beda loh. Nggak bisa kita sembarangan kuliahnya gitu sembarangan gitu. Kalau kita dimonitoring setiap tahun. Jadi itu. Jadi kalau sudah pengen kuliah nyantai, gampang nilai, nah itu kuliah aja di tempat lain ya. Tempat lain yang gampangnya, yang bukan tes unggul ya. Gitu. Jadi tolong saya perhatikan karena di kelas ini termasuk bandel juga nih ya. Ada beberapa yang bandel ya. Nggak peduli itu ya. Masih masih apa masih semester lalu masih kelihatan juga nggak berubah ya. Ya, materinya kadang ambil materi saya lah diulang lagi ngomongnya gitu ya. Jadi tolong perhatikan ya. Ini saya apa absensi ya, absensinya sebentar. Pertama Dandelion ada Muhammad Seriza, Hadir, Pak. Isnaini, mengatur, Hadir, Pak. Jasmine, Hadir, Pak. Pius,
Tu wajah diangkat deh. Pius, Pius. Antonius, Fadia Putri, Hadir, Pak. Rachel. Absen kalau cukup ada toleransi ya. Kalau lebih dari 3 ya udah berarti alwaysnya A. Rizkia, Hadir, Pak. Scholastic, Hadir, Pak. Dani, Bapito, Saya Pak hadir. Mayang, Hadir, Pak. Cakra, Hadir Pak. Sarani ada, Hadir, Pak. Muhammad Fitra, Fitra ada. Oke. Saya kemarin udah QA udah saya kasih itu ya, yang pemenuhan tugas ya. Saya cek lagi di GCL. Pengajuan materi. Nah, ini lembaga mikro ini ada apa? Ada 2 kali pertemuan ya. Pertama pertemuan yang lalu saya kan nggak itu apa nggak bisa masuk sesi tugas ya. Nah, sekarang pertemuan kedua kuliah kelima ya. Tadi kuliah kelima sekarang ya. Di depan kuliah keenam ya. Jadi lembaga keuangan mikro itu untuk yang lanjutan yang kemarin ya. Jadi yang kuliah keempat ini kita bicara sejarah, kemudian jenis-jenis lembaga keuangan mikro, maksud dan tujuan lembaga keuangan mikro ya. Dalam teori keuangan mikro, Grameen Bank, Muhammad Yunus ini ada ceritanya. Nanti saya baca di buku 7 itu ya. Konsep keuangan mikro, Grameen Bank, dan target dan analisis pasar lembaga keuangan mikro. Nah ini yang kuliah ke-5 dibagi 2 aja. Nanti 8 dari keuangan mikro. Ini kan babnya 3 bab nih. Nanti lembaga keuangan mikro sebagai kebudayaan ekonomi rakyat. Kemudian kredit mikro, batasan dan kelembagaan. Kemudian 10 potensi pengembangan lembaga keuangan mikro. Ke arah dan strategi pengembang lembaga keuangan mikro. Rasio kesehatan lembaga keuangan mikro. Kemudian bagaimana produk jasa serta peraturan lembaga keuangan mikro. Pertama nanti kita bahas produk jasa lembaga keuangan mikro apa saja produknya. Peraturan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang mengatur personal keuangan mikro ini, tentang pembinaan, pengaturan, pengawasan lembaga keuangan mikro, serta perkembangan sektor lembaga keuangan mikro. Pertama kita lihat lembaga keuangan mikro sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat. Jadi sekitar 97% usaha kecil Indonesia mungkin omset di bawah 50 juta per tahun. Ya, jadi hanya 3%-nya yang di atas 50 juta. Termasuk apa seperti kamu lihat kalau keluar kampus itu yang termasuk di kantin itu termasuk usaha kecil itu. Usaha kecil itu kalau 50 juta per tahun rata-rata sebulan berapa? 50 bagi 12, kalau bagi 10 5 juta. 5 juta berarti sekitar 4, kalau 4 juta ya 4,2 juta lah. 4,2 juta per bulan. Pak omsetnya dia. Termasuk tukang bakso 4,2 juta berarti sehari berapa? Sehari apa? 40 juta berapa? Jadi 1.000. 4 juta, 120.000, 200.000 sehari. 200.000 sehari atau 180 juta, 180.000 sehari. Itu juga omset mereka. Sangat kecil itu cukup besar gitu ya. Jadi kalau Jakarta mungkin lebih besar pada itu. Ini total rata-rata di Indonesia ya. Itu artinya ada di bawah itu kali ini rata-rata kan 180.000 per hari penjualan. Ada di bawah itu nggak banyak ya, pasti banyak di bawah itu.
di daerah yang di Solo itu mungkin sampai 180.000 per hari, mungkin 100.000 atau 50.000 sehari omsetnya yang kecil-kecil itu. Ya. Jadi meskipun batas atas omset bisa kecil sampai 1 M ya, setahun, tapi jumlah kan kecil, jumlahnya sekitar 3%. Ada 3 aspek yang perlu dikembangkan, yaitu pertama, lingkungan kondusif dan sistem administrasi pemerintahan mendukung. Jadi lingkungan kondusif itu kalau mereka berjualan ya, itu tidak kena gusur, dikejar-kejar kamtip ya. Jadi perlu dilokalisasi, disediakan oleh Pemda tempat jualan, jadi mereka tidak menyebar kemana-mana jualan. Di jalan mengganggu jalan macet dan sebagainya. Jadi sistem administrasi yang mendukung, jadi didata lah semua pedagang mikro itu, usaha kecil itu didata, dan ada pembinaan yang rutin kepada mereka. Dan juga kalau sekarang kan eh, katanya itu mereka kena pajak juga. Dulu kan kena pajak ya. Kena pajak ya, kasihan juga mereka kena pajak, sebab pajak omset kecil ya. Aslinya mereka nggak kena pajak karena ada batas minimal kan yang kena pajak itu kan. Omset berapa sehari kena pajak. Kalau omset cuma sehari 180.000, rata-rata mungkin daerah dari 50.000 sehari. Itu kan nggak perlu kena pajak lah. Kemudian kedua, dukungan non finansial seperti berupa jasa perkreditan ya. Ketiga, jasa perkreditan itu maksudnya bukan uangnya, tapi ada orang yang memberikan fasilitas perkreditan. Itu jasa, dan tidak seperti rentenir. Kalau mereka itu, kalau pedagang kecil itu mikro itu, kalau omsetnya 180.000 sehari terasa, berarti kan mereka butuh modal kerja sekitar 150 sampai 100.000 per hari. Jadi kalau mereka minjam ke ke rentenir ya, ke lembaga keuangan mikro, pinjam 150.000 sehari ya, eh, itu bisa mereka kembalikan dalam, kalau turnovernya sehari kan bisa dikembalikan selama harian, mereka harian, yang nyicil harian ya. Selama sebulan nyicilnya harian, jadi sehari itu mungkin mereka bayar 5.000. Nah, itu memang kenyataan mereka yang onjol-onjol pinjol itu, mereka harian itu datang, udah bunga tinggi ya. Kalau 150.000 dipinjam hari ini, mungkin akhir bulan bunga udah 10%, 15.000, berarti 165.000. Kalau 180 berarti hampir 200.000 dari akhir bulan. Itu besar sekali, bisa 10% sampai 20% sebulan. Setahun kan bisa jadi 120%, 130% setahun. Ya. Tapi karena banyak bulan mereka nggak terasa. Kalau 200.000, 5.000 sehari kan udah berapa tuh? 40 hari udah lunas kan. Mungkin 7.000 sehari. Berapa yang berat cuma 150.000, 7.000 nyicil kredit cukup berat juga buat mereka. Ketiga, juga dukungan finansial yang khusus ditujukan pada usaha kecil. Nah, ini tadi non finansial, jasa perkreditan. Yang kedua, fasilitas kredit itu, usaha kecil itu banyak kan, seperti bank-bank BPR itu masih kredit ke pedagang mikro, pinggir jalan, gerobak itu mereka kalau daerah misalnya paling 100.000 sampai 120.000. Sekarang mungkin udah tinggi. Ini kan buku ini dibuat sekitar 6 tahun lalu. Sekarang mungkin nggak segini. Sekarang omsetnya rata-rata kalau sehari saya lihat 500 ribuan mereka omset sehari, 400 sampai 500 ribuan. Kalau sebulan kan 5 juta ya. Ini 120 udah 3 lipat naik. Saya kira nggak parah ini. Nah, di subsektor perdagangan umum misalnya sekitar 80% usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum dan diakui oleh 5,7 juta unit. Jadi perdagangan eceran itu nggak ada badan hukum, apakah dia PPND, perorangan, CV, nggak ada mereka yang badan hukum. Sehingga mereka nggak terdata sebagai objek pajak. Gitu. Itu ada sekitar 5,2 juta unit usaha yang tidak terdaftar itu. Omsetnya di bawah 5 juta per tahun. 5 juta per tahun itu kecil banget ya. Di bawah 5 juta per tahun. Ini sebulan itu omsetnya berapa sih? Ya.
Kalau 5 juta kan sebulan mesti itu, jadi nggak, aja nggak masuk akal deh, untuk 5 juta per tahun itu. Jadi jumlah usaha ekonomi masyarakat lapis bawah ini benar-benar berada pada skala turun. Ya. Iyalah karena eh, 150.000 itu berapa sehari yang 10.000 sebulan. Ya. Atau 500.000 ke 50.000, kalau 5 juta berarti ke 500.000 sebulan. Berarti sehari berapa? 500.000 sebulan bagi 30, bagi 10, bagi 50 aja ada 50 bagi 5.000, 10.000 kan, 10.000, 105.000 sehari omsetnya. Kayaknya kondisi sekarang nggak mungkin 5.000 sehari. Atau mungkin di daerah kan, di daerah yang kayak di Solo, kayak di kota kecil di Nusa Timur, ya, di Sumatera, ya, di kampung, mungkin bisa jadi. Mereka omset cuma 5.000, 50.000 sehari. Jadi apa sih eh, permasalahannya? Jadi untuk mengatasi kemiskinan ya melalui pemberdayaan dari lembaga bank mikro ini. Mereka dikasih kredit, fasilitas, pembinaan dan sebagainya. Nah, terdapat pendekatan penawarannya. Dari sisi pertama, sebagai penduduk aktif, maka kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa harus kita melakukan sebagai usaha mikro. Karena tujuan utama adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Kata abang-abang dia jual di SD itu termasuk dia produksi, dia produksi barang, bikin apa, permen sekolah, bikin cimol gitu. Itu termasuk apa, lembaga mikro ya. Nah, sebagai rumah tangga, kedua sebagai rumah tangga konsumen, setiap pendapatan pengeluaran masyarakat yang masih belum melampaui batas garis kemiskinan harus dilakukan sebagai penduduk miskin yang harus kita tingkatkan kondisi kehidupan, ditingkatkan supaya mereka bebas dari apa, si miskin. Jadi kalau ditanya ke mereka apa menyebabkan mereka tidak bisa berkembang, pasti jawabannya masalah modal. Semuanya mungkin ya, masalah modal. Padahal modal itu bukan satu-satunya alasan. Karena kalau modal dikasih, kalau mereka nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, ya, itu habis itu. Berapapun dikasih, bagi usaha mikro itu makin banyak modal dikasih, makin bangkrut mereka. Karena mereka kapasitas ekonomi, skala ekonomi nggak mampu mereka mengelola uang di atas jumlah tertentu. Jadi modal itu bukan satu-satunya pemecah masalah. Ini tetap saja modal penting juga ya, tapi tidak bukan satu masalah. Karena pada dasarnya kelompok ini selalu menjadi korban eksploitasi oleh rentenir. Nah, jadi modal tapi eh, bunga tinggi di kampung. Kemudian kalau nggak rentenir mereka eh, terjerat oleh ini, oleh apa, pengumpul di desa-desa. Di satu desa itu satu orang pengumpul wajib menjual produk ke dia, nggak boleh ke yang lain. Nah, biasa di awal proses produksi, pertanian ya, nah pengumpul itu kasih jor-joran tuh uang pinjaman. Nanti harus jual ke dia, akhir periode. Pinjaman itu nggak ada bunganya. Sehingga dia begitu panen ya, panen itu tidak membuat kehidupan lebih baik. Karena semua hasil panen itu banyak berhutang, berpupuk ya. Dan sisanya hanya untuk makan aja. Kalau nggak cukup untuk makan supaya hanya 3 minggu, 2 minggu habis. Mereka utang lagi. Utangnya bertumpuk dengan pengumpul. Pengumpul juga sebagai rentenir juga. Pengumpul barang dia rentenir juga. Dia kredit juga kepada orang-orang desa yang untuk tanam, pertanian dan sebagainya. Ya. Nah, satu penyebabnya adalah tidak adanya pasar keuangan yang sehat bagi masyarakat lebih bawah. Nggak ada di kampung. Saya waktu kemarin itu ke Ciwidey itu saya alami itu. Mereka itu coba dengan praktik rentenir. Jadi kalau nilai tambahnya berpindah dan dinikmati oleh para rentenir dan pengumpul sudah kayak rentenir itu, ya itu mau menikmati dan mereka monopoli itu. Ada pasar keuangan yang sehat tidak terlepas dari keberadaan lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat. Karena ada sih lembaga keuangan mikro milik BRI ya, BRI, tapi kadang-kadang mereka kalah dengan orang tertentu yang tidak memberikan akses ke BRI itu.
Jadi petani itu terpaksa minjam kepada pengumpul sebagai pengumpul dan rentenir atau temannya jadi rentenir. Mereka selalu diarahkan situ, diarahkan untuk minjam ke BRI unit. Ke BRI unit ada BRI yang di bawah unit lagi ya. Jadi BRI itu nanti di kampung dia menggunakan warung untuk agen keuangan dari BRI. Jadi BRI kan datang ke kampung itu mungkin sekali seminggu ya, jemput uang dan minta data. Nanti kan kalau kasih kredit kan bisa online. Jadi yang agen di kampung itu hanya memasukkan data ke online. Kampung nggak ngerti ya. Nanti tarik duit dia bisa juga, nyetor duit juga bisa. Gitu. Jadi itu udah semua desa pasti ada. Ya. Nah volume transaksi kan nggak banyak. So. Makanya alasan kenapa lembaga keuangan mikro ya menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro menempati tempat asal strategis. Oleh karena itu kita perlu memahami secara baik berbagai aspek lembaga keuangan mikro yang segmen pasar yang masih sangat beragam dan masih terkotak-kotak dan punya keunikan sendiri-sendiri ya. Jadi usaha mikro itu sering digambarkan usaha yang dengan modal yang rendah. Yang modal paling 100.000, 200.000, bisa bikin gorengan depan rumah, sekolah-sekolah. Itu 100.000 mereka bisa bikin jual goreng. Tapi hasil paling saya itu untung bersih paling 20.000, 30.000. Ya. Jadi kalau mereka nggak punya uang, minjam ke rentenir. Jadi rendahnya akses UKM terhadap lembaga keuangan formal disebabkan hasil berikut. Pertama, produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM. Ialah karena itu tinggi ya, walaupun bunga rendah, tapi jumlahnya itu ketinggian. Bank itu mana melayani kredit 100.000 kan nggak ada. Padahal kebutuhannya 100.000, 150.000. Yang memenuhi kebutuhan itu rentenir. Dia 100.000 nanti akhir bulan bayar 110.000, 20% bunganya. Setahun udah 240%. Nah, itu. Jadi BRI minjam paling ada minimalnya 5 juta. Gitu. Padahal nggak butuh mereka sejuta. Padahal anggapan berlebihan terhadap misalnya risiko kredit UKM. Ini juga sebagian lembaga keuangan menganggap risiko kredit UKM itu lebih tinggi pada perusahaan besar. Jadi terbalik malah kredit kepada UKM itu tidak tinggi risiko pada kredit besar. Tapi harus monitoring ketat, misalnya cicilan tiap hari ditemui di pasar. Oh, biaya transaksi UKM lebih tinggi ya, ialah. Karena dibandingkan total pinjamannya lebih tinggi karena proses mengelola administrasi satu di BTUKM kalau juga beda dengan kredit menengah. Ya, ada kredit apa yang di atas itu kredit yang 100 juta, 10 juta sama aja. Karena persyaratan bank teknis kurang dipenuhi. Agunan dan proposal. Ini mereka mana bisa bikin proposal, mana ada punya agunan. Kalau bank itu bertanding ada agunan dan proposal, repot. Maka suatu kendala dari pemberian kredit UKM ini masalah agunan dan proposal. Mereka nggak tahu bikin proposal untuk meminjam dana UKM itu. Dan terbatas akses UKM terhadap PMFPT. Kemudian monitoring dan koleksi kredit UKM tidak efisien. Jadi meskipun suku bunga ada tinggi ya kalau rentenir itu, tapi tetap mereka, oh ya kalau lembaga keuangan resmi kan nggak terlalu tinggi, rentenir lebih tinggi. Kenapa rentenir lebih tinggi? Karena dia membebani biaya monitoring dan koleksi kredit itu, koleksi pengumpulan kredit. Ya, kreditnya 100.000, kan tiap hari ngumpul. Nah, 1.000, 2.000 itu kan repot gaji karyawan berapa. Jadi itu bikin mahal ya. Jadi dibandingkan dengan jumlah yang diberikan itu tidak efisien. Dan bantuan teknis belum efektif. Yang masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UKM jadi lebih mahal. Hasil nggak seberapa. Ya. Sama kejual eceran yang barang harga murah ya. Bisa kalau sudah apa pedagang grosir, kalau masuk ke retail kan kesannya eh, tidak bisa tidak efisien. Tapi kalau pedagang kaki lima kan nggak masalah. Dan mereka itu terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM. Pengusaha-pengusaha. Mereka takut datang ke bank. Dan juga melihat orang bank penampilan berdasi, lebih bersih,
di kantin itu bikin mereka jadi minder. Kalau rentenir kan nggak datang nggak ada pakai pakai bersih, pakai sarung aja kan. Kalau rentenir itu, jadi mereka lebih lebih dekat ke rentenir daripada lembaga keuangan resmi itu. Karena segi penampilan mempengaruhi. Jadi kalau bank itu ingin buka lembaga keuangan mikro di kampung itu orangnya sudah berubah penampilan rampangnya. Ya, penampilan biasa aja. Itu jangan pakai dasi, jangan pakai itu. Dan kantor juga jangan terlalu apa, jangan terlalu bersih ya. Mereka juga mau masuk ya. Itu penyakit. Nah, keuangan mikro, batasan dan kelembagaan. Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya akan beragam modal pembiayaan mikro. Karena memang sebagian besar pedagang kita itu keuangan mikro, kiriman. Keuangan mikro ini di Malaysia nggak ada, mungkin pedagang nggak ada. Ada tapi nggak banyak. Karena nggak ada pedagang kiriman. Kalaupun di kampus di kantin. Kalau di luar itu mana ada jalan-jalan jual warung-warung, gerobak-gerobak nggak ada. Kalau di pasar, mereka terkumpul di pasar. Tempat lo pasar mereka nggak ada. Di pasar banyak itu warung-warung kecil yang jual makanan di Malaysia itu. Singapura mereka lokalisasi tempatnya tertentu. Nah, itu ada pedagang yang apa? Kalau juga maksudnya masih besar ya, karena kan di luar Singapura lebih tinggi pada Indonesia. Jadi kalau mereka jual makanan di apa, di kafe, di kantin-kantin dekat stasiun apa, MRT, ya itu mereka omsetnya kalau lumayan tuh, karena harganya lebih dikelipat harga di secara lontong Padang di sini 20.000, maka 40.000, 50.000 lah. 50.000 maka sepiring. Nah, di Indonesia dijual yang 50.000 seperti Rans yang punya anak Jokowi siapa, punya si yang sama si Raffi Ahmad itu di BSD kan sepi sekarang. Jual bakso 50.000 semangkok. Kalau Singapura itu udah biasa, bakso 50.000 itu bisa murah, kadang satu mangkok itu bakso bisa 70.000 di Singapura. Ini 10.000 aja nggak ada yang beli. Karena bakso dulu bisa 15.000, 20.000. Ya, 20.000 bakso sama seperti biasa, nggak ada beda. Jadi tujuan mereka bikin Rans itu kan untuk pedagang UKM, tapi harganya mahal. Nah, itu waktu krisis moneter tahun 98 itu, lembagak keuangan mikro ini paling punya tingkat daya yang tinggi. Jadi mereka tidak terpengaruh. Tapi sekarang terpengaruh mereka. Ini krisis sejak 10 tahun terakhir, itu mempengaruhi keuangan mikro. Mereka, karena tidak ada belinya turun drastis. Jadi digolongkan kredit mereka termasuk kredit mikro ya. Jadi pinjamannya maksimal atau 50 juta ya. Paling kecil berapa? Eh, yang maksimum ini kalau di luar negeri itu 100 dolar US. Di Thailand itu 100.000 baht ya. Ya. Setelah dengan 2.500 dolar. 500 dolar kali 10.000 kan, itu sudah 15.000 aja kali dua berapa? Sudah 2.500 dolar ya. Dikali 15.000 udah berapa juta? Udah 30 juta. Di sini kalau di keuangan mikro maksimal 30 juta ya. Maksimum di Thailand itu 30 juta. Ini menjangkau usaha kecil lah. Di Thailand juga banyak lembaga keuangan mikro dibandingkan Singapura ini. Karena lembaga perkreditan mikro di Indonesia berdasarkan dapat dibagi jadi dua. Ya. Pertama bank dan BPR. Ini bank itu seperti BRI unit ya. BRI unit ke desa-desa itu termasuk lembaga keuangan mikro. Beroperasi sampai ke pelosok tanah air. Dan kelompok kedua adalah koperasi. Koperasi ini salah satu lembaga keuangan mikro. Besok kalau komisi pinjam yang khusus, ini jasa keuangan bagi anggotanya. Ya. Kalau ada apa? Seperti lembaga kredit desa, LKD, Padang Kredit Kecamatan, dan lain. Setiap daerah itu punya ciri khasnya. Eh, kalau di Padang itu Lumbung Piti Nagari, ya, mereka. Kalau di Bali mungkin lembaga kredit desa LKD.
dan badan kecamatan dan lain sebagainya. Suatu lembaga pemerintah seperti yayasan, LSM, LKM, itu masuk lembaga keagamaan, dia berani melakukan mikro ini. Nah, betulan kredit mikro yang diakui keberhasilannya lah oleh dunia adalah pada pola Grameen Bank. Grameen Bank ini yang memecahkan perkreditan bagi keluarga miskin. Di melalui kelompok ibu-ibu ya, kelompok desa itu yang kalau ini apa arisan itu. Jadi mereka diberikan kredit ke kelompok. Di kelompok tanggung jawab untuk melunasi kewajipan. Ya. Jadi potensi LKM itu masih tinggi ya. Eh, karena usaha mikro dan kecil belum seluruhnya dapat dijangkau oleh KM yang ada. Jadi LKM berada di tengah masyarakatnya. Ada potensi menabung oleh masyarakat karena rendahnya penyerapan investasi di daerah, terutama di pedesaan. Nah, kalau lembaga mikro itu kan simpan pinjam atau menabung itu ada di lembaga mikro, PPR, terus ke unit, kemudian koperasi, dan dukungan dari lembaga dalam negeri dan internasional cukup kuat. Nah, segmen LKM pada umumnya adalah kelompok usaha mikro yang dianggap oleh bank lah, pertama tidak memiliki persyaratan yang memadai. Ya karena di bank itu persyaratannya harus diturunkan lagi lah. Tidak memiliki agunan cukup. Yang ketiga, biaya transaksi mahal. Lokasi kelompok miskin tidak berada dalam jangkauan kantor cabangnya. Maka BRI menggunakan agen keuangan di desa-desa kan. Jadi unit itu kan nggak tiap desa ada. Kalau desa jauh, nggak semua desa ada. Mungkin BRI unit itu melayani hanya beberapa desa. Nah, desa jauh itu dilayani oleh agen di BRI yang merupakan penduduk asli setempat. Domisili di desa itu. Nah, ada strategi pengembang LKM permasalahan dihadapi oleh LKM, terutama LKM itu bukan bank yang pada dasarnya dapat digunakan ke dalam hal yang sifat internal dan eksternal. Ya. Jadi lembaga mikro itu LKM bukan bank. Ya. Jadi bank yang fungsi lembaga mikro ada BRI sama BPR. Ya. Dia bank tapi fungsi sebagai LKM. Nah, hal yang sifatnya internal, terutama keterbatasan sumber daya manusia. Jadi memang kualitas SDM mikro itu tidak sebagus perbankan, memang diakui. Karena mereka lagi kecil, mungkin lah bisa mendapatkan tenaga yang berkualitas. Kalau gaji kecil ya, di desa lagi yang kualitas bagus itu sudah merantau di luar desa. Dan kemampuan monitoring yang belum efektif ya. Jadi mereka nggak tahu bagaimana monitor hasil kredit macet segala macam. Dengan menjaring calon debitur, pembinaan mereka pengalaman lemah dan infrastruktur yang kurang begitu. Jadi ini kondisi mengakibatkan jangkauan pelayanan PKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau. Nah, sejak ada dari punya satelit itu semua desa bisa dijangkau. Nah, ini upaya dilakukan untuk memperkuat LKM. Pertama, pemetaan permodalan. Jadi kan masalahnya penguasaan modal, tapi bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh lembaga mikro. Kemudian penggalangan dukungan dan fasilitas pembiayaan UMKM, UKMK dengan lembaga keuangan. Ini besar didukung oleh kebijakan pemerintah setempat. Kadang bank itu mengasih kredit ke UKM kepada kelompok usaha. Terus ada jaminan dari itu lembaga keuangan, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah. Kalau dia macet nanti lembaga pemerintah akan ngatasi itu. Ya, kalau nggak ada jaminan bank pasti malas karena jaminan dari mereka nggak ada. Tidak ada penjamin kelompok atau lembaga yang kuat menjamin kredit mereka. Ya. Lalu optimalisasi penggunaan potensi pembiayaan UKMK di daerah bagi laba, BUMN, dana bergulir, yayasan, bantuan memiliki. Ini bisa disalurkan dananya kepada lembaga mikro. Lalu peningkatan kapasitas building LKM. Kapasitas building ini ya masuk SDM juga ya. Itu nggak repot. Karena masalah ujungnya lah masalah gaji yang mereka terima dan omset yang sangat rendah. Jadi bagi pengelola LKM untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM. Jadi mikro itu benar ditingkatkan sehingga mereka mampu memberikan
apa, pertumbuhan kredit pada masyarakat kecil. Ya, menjamin itu sudah ada kalau PS. Tapi kalau PS kan dari bank komersial. Kalau lembaga itu apa? Jadi ada beberapa lembaga yang bisa digunakan untuk menjamin terhadap kredit bermasalah dan tabungan bermasalah. Ya, BDS yang mampu proses manajemen keuangan dan lainnya. Ya. BDS itu apa ya? BDS itu jadi BDS saya pasti lupa ini. BDS lupa. Nah, dalam berbuat apa unit USP dan KSP ke depan paling tidak ada 3 langkah. Apa lakukan itu pertama harus dilakukan penyelesaian operasi sepanjang jam dan tidak boleh dicampur dan senakan dengan bagian dari operasi sebangsa. Terutama bila apa USP sudah menjadi dewasa dan sangat dominan. Kedua harus segera diorganisasi ke dalam kelompok KSP. Ini untuk melaksanakan integrasi seperti itu. Dengan peminjam penyaluran dana antara KSP dapat menjadi efektif. Ketiga perlu dikembangkan sistem asuransi tabungan operator. Asuransi kredit setelah melakukan pertumbuhan. Di samping itu mekanisme pengawasan yang baik, itu akan menjamin mekanisme mobilisasi dana ya, efektif. Nah, bagaimana lihat risiko kesehatan keuangan dalam lembaga keuangan mikro? Jadi LKM itu wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas dan probabilitas. Samping itu juga terdapat beberapa rasio lain. Pertama rasio likuiditas. Itu menggunakan cash rasio yang membandingkan cash dan setelah cash jadi dimiliki oleh lembaga mikro dengan likuiditas lancar. Bagi lembaga mikro yang menyelenggarakan kegiatan usaha syariah, rasio likuiditas dengan menggunakan cash rasio yang membandingkan cash dan setelah cash dimiliki dengan dana ketiga sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku. LKM wajib menjaga rasio likuiditas lebih kurang 3% dari apa dana P3. Itu risiko likuiditas. Jadi kalau dia penabung ada 10 juta, maka dia harus menahan dananya saldo cash adalah 3% 10 juta, dapatnya adalah 30.000 contoh seperti itu. 30.000 minimal saldo cash yang di lembaga mikro. Solidaritas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas. LKM wajib menjaga rasio soliditas lebih kurang 10% LKM lembaga mikro. Ya. Jadi untuk rangka untuk memberikan fasilitas ke usaha mikro ya, usaha mikro. Jadi soliditas dikurang yang paling tidak minimal 10%. Ya. Itu total asetnya 1,1 kali dengan total utang. Ya. Jadi untuk total asetnya harusnya total aset itu apa? Lebih tinggi pada utang kan. Jadi sisanya itu modal yang itu. Ya. Nggak boleh total asetnya di bawah 100%. Ya. Jadi akan minus modalnya. Rasio batas maksimum pemberian kredit, PMBL, BMPK, BNPB, dalam menjalankan kegiatan penyaluran pinjaman atau imbal hasil maksimum yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Berarti terus pinjaman dia terendah dilayani oleh lembaga keuangan mikro sebesar 50 juta, 50.000. Bayangkan itu, dia pinjam 50.000. Ya. Jadi ya tukang gorengan itu pinjam 50.000, nanti bayar akhir bulan 75.000. 50.000 bayangkan itu berapa? Untuk 5.000 berapa? 50% kan bunganya sebulan itu. Ya. Itu 60.000 bayar 60.000. Berarti kan 10 per 50. Ya. Berarti kan berapa itu? 10 per 50 berapa? 1/5, 20% sebulan. Ya. Kalau bunga sama ke bank itu bunga atas 10%. 10% dari 50.000 kan cuma 5.000. Berarti 55.000. Lembaga keuangan mikro nggak mau tuh. Karena biaya untuk kenapa mahal? Biaya untuk mengkoleknya, biaya untuk apa pembinaan dan sebagainya, menariknya. Ya. Itu mahal, minimal pada 5.000 sehari. Itu makanya dari lebih mahal ya kosokan. Jadi paling tinggi
yang diberikan per masing-masing usaha mikro itu 70% dari modal KM. Kalau KM itu misalnya dia modalnya 500 juta, 10% dari 500 juta berarti ke 50 juta. 50 juta maksimal kredit diberikan untuk per orang, per kelompok. Ya. Paling tinggi 5% dari modal KM untuk satu nasabah. Di kelompok bisa 10%, tapi per individu 5%. Jadi kalau dia modal 500 juta, dia bisa berikan ke kelompok 50 juta maksimal. Individu berapa? 25 juta maksimal. Padahal lembaga mikro itu modal nggak sampai 500 juta. Ya. Modal paling 150 juta. Nah, sedikit tinggi tapi banyak utang kan, banyak terima dari masyarakat. Nah, NPL, rasio NPL lah, rasio yang menghitung total pinjaman yang dilakukan ya, sampai macet, itu kan bermasalah. Ya. Dibandingkan dengan total pinjaman secara keseluruhan. Ya. Jadi kualitas pinjaman KM itu dapat dikategorikan 3, lancar, dilakukan, dan macet. Ya. Ya, jadi nggak ada kelompok pertanyaan khusus, nggak ada. Kalau bank ada lancar, pertanyaan khusus, kurang lancar, dilakukan, dan macet. Jadi ada 5 kalau di perbankan. Lancar, kurang lancar, lancar, pertanyaan khusus, kurang lancar, dilakukan, dan macet. Dia 3 aja, lancar, dilakukan, macet. Ya. Angsurannya bisa harian, bisa tiap hari, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa musiman. Ya. Musiman musim panen. Misalnya kalau eh, panennya 3 bulan, berarti dibayar pokoknya setelah panen sekitar 3 bulan. Kalau panen tiap hari, ya tiap hari dia nyicil. Kalau pedagang apa pedagang buah di pasar itu apa kan tiap hari dia dapat hasil kan, turnover tiap hari, berarti cicilannya tiap hari. Tapi kalau petani kan tanam stroberi kan tiap hari dia tiap hari dia itu petik tuh stroberi. Tapi kan tidak sekaligus ada berapa hari ya, jadi bergantinya masak. Nah, itu dia bisa harian nyicil. Harian. Tapi kalau seperti tanaman tertentu, sayur itu bisa harian tuh. Jadi tiap hari dia apa? Tiap hari dia panen. Misalnya kalau hariannya ada 1 hektar, hari pertama bagian ini, jadi begitu aja tuh. Jadi tiap hari panen. Ya. Kemudian yang dia dari potong itu nanti begitu dia jalan beberapa hari tumbuh lagi. Dia nggak pernah berhenti dia panen tiap hari. Ya. Maka stok sayur itu di pasar nggak pernah kehabisan kan. Sayur, buah, kalau buah mungkin ada. Sayur itu teman. Sayur lagi itu yang seperti sayur apa namanya? Lodeh juga macam-macam ya. Gitu. Jadi dia pencadangan diperlukan untuk pinjaman yang kualitas lancar. Lancar itu 0% pencadangan. Jadi tidak ada pencadangan lagi. Itu beban pada cadangan kerugian jadi bermasalah itu. Dilakukan 50%. Jadi kalau dia punya saldo kredit 10 juta dilakukan, maka cadangan bentuk 50% 10 juta dapat 5 juta. 5 juta diakui sebagai beban kerugian karena macet. Ya. Nah kalau dia macet 100% semuanya. Kalau macet semuanya harus dicadang, harus cadangan jadi expand cadangan. Ya. Jadi BPR lembaga keuangan mikro itu menjaga supaya kita lancar lebih besar. Karena cadangan mau. Kalau di bank selancar masih ada cadangan dikit lah, sekian persen. Karena kan ada gunanya. Guna itu kan nilai tergantung pasarnya. Maka di bank itu kenapa kelompok kita selancar masih ada cadangan? Karena tadi itu mereka punya agunan ada nilainya. Kalau udah besar, ini kan kecil nggak ada agunan. Nggak perlu jasa serta peraturan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Nah, produk yang ditawarkan oleh LKM itu pengelolaan simpanan. Ini peraturan ini sesuai dengan peraturan di OJK. Jadi LKM itu mengelola simpanan dan memberi pinjaman untuk pembiayaan. Jadi semua pinjam LKM lembaga keuangan mikro. Jadi simpanannya ada tabungannya, giro nggak ada, deposito nggak ada, hanya tabungannya. Nanti disalurkan kepada masyarakat. Jasanya apa? Pemberi jasa konsultasi, pengembangan usaha, itu jasanya.
Karena pengolahan simpanan dan memberikan pinjaman atau pembiayaan dapat dilaksanakan secara profesional. Hmm. Hmm. Jadi perbedaan dengan perbankan, lembaga keuangan mikro ini dia lebih mudah ya, persyaratan ringan, kemudian juga kantornya juga nggak ada takut orang desanya itu. Kalau bank kan nggak takut takut ya. Jangka waktu juga bisa hanya sebulan. Di bank mana ada jangka waktu kredit sebulan, nggak ada. Ya. Paling cepat itu setahun. Ya. Kalau bisa cicil harian, kalau di bank malah harian nggak ada. Ya. Bisa cicil harian, mingguan, bulanan itu. Itu kelebihan lembaga keuangan mikro seperti koperasi, kalau eh, unit BRI juga sama tuh, mereka ada harian juga tuh. Ya. Nah, jadi petugas datang ke pasar. Waktu dulu kan mahasiswa MBS itu ada magang di BRI sama BPR, angkatan pertama sampai angkatan ke-6 itu. Jadi kita tahu bagaimana lembaga keuangan mikro itu bekerja di desa itu. Kita buat mereka selama seminggu. Sekarang nggak ada yang magang di lembaga keuangan mikro. Karena dulu rasanya karena repot ya, repot. Jadi urusnya, aduh, ribet urusan. Kalau magang di bank umum kan lebih gampang. Karena satu bank itu bisa nampung 10, 12. Kalau lembaga mikro kan satu lembaga mikro bisa nampung 2 atau 3. Jadi kalau mahasiswa ada 200, kata 3, itu berapa itu? 70, 70 lembaga mikro kita hubungi itu bisa menerima mahasiswa kita. Lebih dari 3 mereka nggak mau. Ya. Dan 200 orang. Bagi 7 kan sekitar 70-an. Itu lembaga mikro kita kita hubungi. Itu repot banget ya. Dan kita bisa kan dulu provinsi, misal Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Nah, itu luar biasa itu. Kita solicitasi ke Bank Indonesia, Bank Indonesia yang menguasai lembaga mikro itu. Ya. Itu setengah mati kan. Ya. Maka kita tutup. Ya. Nah, risiko dihadapi oleh nasabah terkait dengan produk simpanan UKM adalah risiko likuiditas. Ya. Ya. Dan di mana UKM tidak dapat memberikan uang nasabah ketika nasabah menarik uangnya karena nggak punya duit. Ya. Karena apa? Uangnya tertanam di di apa di kredit yang diberikan. Jadi kalau penabung itu narik, kemungkinan uang mikro itu ada terikat tertentu nggak ada duitnya. Yang pada saat di mana tabungan itu lebih banyak ditarik sama nabung, investor. Jadi sekuritas itu paling tinggi di lembaga keuangan mikro dibandingkan perbankan. Perbankan likuiditas itu setahun pun ada masalah. Di lembaga keuangan mikro itu bisa bermasalah ya. Ya. Karena kan eh, tabungan itu bagi pemilik dia anggap itu uang dia. Ya, itu ngasih kredit ke kelompok dia, ke saudaranya. Itu parah. Ya. Jadi belum ada lembaga LPS nggak menjamin nasabah LKM, nggak boleh nggak jamin. Jadi LPS itu, jadi LKM itu nggak punya lembaga penjaminan, nggak ada. Karena apa? Risiko tinggi. Ya. Walaupun dia menghasilkan betul baik, tapi risikonya tinggi. Kalau macet ya nggak ada bisa diambil dari debitur. Karena nggak ada agunan. Sedangkan dalam produk pinjaman atau pembiayaan risiko lebih banyak daripada para pihak PKM. Ya, pinjaman itu iyalah. Ya. Karena mereka itu nggak pakai agunan, kemudian ada pinjaman masyarakat bawah, meskipun kecil, tapi kalau mereka kompak nggak bayar nggak bisa juga. Mereka nggak takut dengan hukum, nggak takut mereka hukum. Ya. Nggak takut karena mereka nggak tahu itu. Risiko tersebut adalah pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan tidak dapat dikembalikan, ya, dan tidak berangsur sampai melebihi jadwal waktu angsuran tersebut. Nah, kalau nggak mengembalikan apa alat bagi bank untuk menekan nggak ada. Ya. Saya dulu pernah pengalaman mereka macet, waktu kita ada 100 juta sampai 250 juta. Macet di kita tagih, jadi tenang aja. Karena di bank pemerintah ada juga aktivitas uang mikronya itu ada. Tapi agak besar ya. Dulu 250 juta. Gimana kita pernah ngasih 60 juta, 70 juta. Ya. Nah kalau macet, ada setengah mati. Kecuali kita mintakan agunan rumah. Gitu. Rumah. Tapi kalau lembaga keuangan mikro biasanya nggak ada agunan kan. Pinjamannya paling 100 ribu.
100.000, 300.000. Jaminannya nggak ada. Kalau dia macet, ya udah pasal lama aja. Kalau upaya peraturan lembaga keuangan mikro di Indonesia masih itu ya, masih yang tadi. Nah, upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, menengah ke bawah, usaha mikro, kecil dan menengah, maka diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan itu. Supaya apa usaha mikro ini bisa berkembang yang baik. Jadi tadi alasannya karena modal itu nggak ada masalah modal. Tapi ada pembinaan karena mereka dari segi ilmu bisnis juga mereka serahami aja ya. Jadi turun temurun ya. Kalau mereka nggak pernah bisnis, mereka nggak kagok deh. Mereka juga ke pendanaan itu mereka akses ke lembaga keuangan formal karena mereka bukan yang nggak tahu mereka sama desa itu ada BRI unit, ada BPR yang formalnya. Tapi mereka takut masuk ke dalam itu. Yang dikira, wah ini banyak syarat, segala macam, minta agunan. Ya. Maka lebih cenderung ke rentenir, lebih gampang kan. Datang langsung ke rumah rentenir, langsung keluar hasil. Ya. Tapi nggak bayar, jangan coba nggak bayar. Ya. Tapi rentenir juga, orang desa juga, dia udah kenal. Kan. Jadi nggak ada masalah. Nah, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk lembaga mikro itu. Itu memberikan jasa pengembang usaha dan pemberdayaan masyarakat. Ya, baik melalui pinjaman atau pemberian usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Ingat LKM itu banyak ya, BRI unit, kemudian koperasi, kemudian juga lembaga unit desa, lembaga kecamatan, keuangan kecamatan, dan macam-macam lembaga yang di masyarakat. Tapi sebagian besar mereka kalau saya lihat di daerah itu nggak banyak yang kondisi usahanya bagus LKM. Banyak itu ya hidup mati ya slow aja nggak mereka kalau ke LKM itu ya tempatnya prihatin lah itu. Nah, di bab ini akan menguraikan beberapa ketentuan LKM di Undang-Undang Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi terkait dengan kelembagaan, pendirian LKM, kaitan usaha dan cukup wilayah pengurus LKM, transportasi LKM, ya. Indonesia ketentuan mengenai LKM yang dikeluarkan oleh sebelumnya tetap berlaku. Ya. Nah, apa kewajiban memperoleh izin usaha LKM? Bila lembaga yang akan menjalankan usaha LKM itu punya izin ya, barang. Setelah berlakunya Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, wajib berizin usaha LKM. Ada nggak LKM nggak berizin banyak, karena tak dikontrol oleh OJK. OJK terbatas, banyak. Ya, nah, ini yang nggak punya izin itu yang dari rentenir, ada izin. Ya. Lembaga keuangan mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi selama berlakunya Undang LKM. Setelah belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dia wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK pengambat tanggal 8 Januari 2018. Yang lain tu, Bank Desa itu masuk LKM. Ada Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, ada Badan Kredit Desa BKD, ada Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, KURK, Lembaga Perkreditan Kecamatan, UTK, ada Bank Karya Produkti, ada Badan Usaha Kredit Pedesaan, UKB, ada Baitul Mal, Wat Tamwil, BMT, itu Baitul Tamwil Muhammadiyah, BTM, dan itu lembaga lain yang dipersamakan dengan itu. Ini semua lembaga keuangan mikro ya. Termasuk juga ada apa, dompet duafa juga ada lembaga keuangan mikro juga di dalam dompet duafa. Nah, permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada kantor regional OJK. Kantor OJK Direktorat LKM sesuai dengan kedudukan LKM. Jadi OJK berikan izin. Jadi pendiri LKM harus memenuhi persyaratan bentuk badan usaha, permodalan dan mendapat izin usaha otoritas jasa keuangan. Untuk badan hukum LKM yaitu perseroan terbatas PT. Misal PT Bank Desa, nah, itu termasuk LKM. Ya. Koperasi atau LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara profesional atau berskala besar syariah bisa. Syariah bisa komersial. Nah, berapa modal store-nya? Nah, ini kecil ya.
bisa hibah. Jadi hibah modal store atau simpanan pokok atau simpanan wajib dan hibah LKM. Katakan paling sedikit 50 juta bisa bikin LKM. Karena kenapa 50 juta? Karena kredit kan 100.000, 200.000, yang 50 juta bisa ya. Kemudian 100 juta untuk cakupan wilayah desa. Jadi kalau desa itu 50 juta. Kalau cakupan wilayah di kecamatan itu 100 juta. Kalau cakupan wilayahnya kabupaten itu 500 juta. Ya. Macam-macam 15 juta. Jadi saya bikin LKM bisa di Kabupaten Boyolali, bikin LKM lembaga pembina pembiayaan mikro, gitu, PPM. Jadi tadi lah namanya sini, nama ini. Apakah saya memberikan BKK, ya, KURK, itu nama lembaga penghitungan kecamatan Ahmad Seroja, gitu. Atau Bunga Seroja bisa juga. Orang usaha kredit pedesaan, nanti ada namanya kredit aman itu, Betul Mal, ya. BMT Bukit Madu, gitu. Ini macam-macam namanya, ya. Ada juga BTM Aman Sentosa, gitu. Jadi di depan itu ada nama itu yang jenis dari LKM itu. Misal Lumbu Desa nikmat sekali, gitu. Itu bisa aja seperti itu namanya. Terserah aja nama. Atau Lumbu Desa Udin Jaya, gitu, ya. Bang Pasar Baharudin Raya, gitu. Saya seperti itu. Oh, bebas ya. Tapi di depannya sudah namanya Bang Pegawai Sejahtera Semua, ya. Itu. Saya juga, jadi terserah aja. Itu modalnya kecil kalau sudah cukupannya desa 50 juta. Jadi kalau sudah lulus EBS, jangan kerja, bikin LKM aja ya. LKM 50 juta, bikin LKM desa. Kita kamu asal desa mana? Asal desa AB di daerah Jawa Barat. Udah bikin LKM situ depan rumah nenek sudah, bikin LKM situ. 10 juta, dianggap pegawai satu. Kerja angkat direktur utama lembaga keuangan desa. Boni Angga, sama kamu saya Cakra, Cakra, Cakra Raya, Cakra Jaya, Cakra Santun, itu macam mana. Nanti ke OJK itu OJK. Kalau kecamatan 15 juta, agak gede modalnya. Karena kecamatan itu kan banyak. Memang berikan PLKM itu ke usaha mikro itu 100.000, kok banyak kan butuh modal besar. Desa kan perlunya kecil. Nanti desa lu tuh meningkat ke buka cabang di kecamatan, jadi cabang di kecamatan, nanti jadi kabupaten, provinsi nggak ada ya, nanti udah bang gitu ya. Jadi nggak usah cari kerja, ngapain kontrak kamu pakai kontrak di BRI, pakai kontrak di BNI, bikin LKM aja yang mau mikro, kan dasarnya udah cukup bang, punya ilmu yang berani ngurus ke OJK, LKM. Kalau desa itu satu orang kalau cukup bang, kamu direktur utama, nanti kalau ini satu orang. Misalnya sangka nenekmu, ya. Nenek kau kakek ya, kamu tinggal kakek semua nenek di desa. Nah, bentuk undang UMKM, koperasi, PT, bisa PT eh, Bank Desa, ya. Jadi dia sahamnya sudah miliki sama nenek itu lah misalnya. Atau modalnya nenek atau kakek modalnya 50 juta. Pasti nenek kakek duit 50 juta adalah kalau jual sebidang tanah dulu. Terus WNI ya, WNI. Nah, makanya itu perlu dibatasi lah melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham, sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan berdampak negatif terhadap operasi LKM. Jadi nggak boleh misalnya satu orang punya ada 1.000 LKM di desa itu, dia semua isinya. Tiap lewat desa itu LKM lagi itu nggak boleh. Satu kecamatan dia semua isinya LKM A, LKM B, pilih satu orang, dia nggak boleh, ya, bagi-bagi ya. LKM dengan badan hukum perusahaan terbatas minimal 60% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, ini kalau PPT yang 60% bikin pemerintah daerah karena ini ada dukung dana kan. Kalau individu semua kayak mengkhawatirkan lah ya. Jadi nggak ada support dana, kalau habis duitnya bangkrut. Jadi saya pernikahan baru bisa milik masyarakat ya. Jadi kalau sudah bikin LKM yang misalnya LKM terkait dengan bupati kerjasama dengan ketua bupati ya. Bupati. Kalau camat kerjasama dengan kader camat ya. Jadi kalau sudah punya modal, kalau tadi kan 1 juta itu kalau camat. Jadi sudah punya dana 60 juta, minta ini 40 juta, 60 juta dari kecamatan. Jadi kamu kelola.
pemegang saham PT. Dan pegawainya 2 orang ya. 2 orang, tapi satu perempuan satu. Ya. Nanti kalau OB-nya kamu aja langsung OB bisa tuh ya. Kalau kayak itu nggak ada, semua kamu kerjaan semua itu. Mana bersihin gedung, merawat, semuanya kan kerjanya nggak banyak ini. Paling nggak banyak banyak itunya banyak bengongnya itu. Tapi kalau desanya aktivitas apa petani besar ya. Tapi tantangannya apa? Tantangannya menghadapi rentenir di desa itu tantangannya. Kalau bersaing dengan rentenir bisa teror tuh, ya. Itu program mikro. Ya, kami dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing, nggak boleh ya. Terus orang daerah karena modal kecil, masa oleh kecil kasih kasih. Ya. Jadi juga menyangkut kehidupan masyarakat bawah. Ya. Jadi hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. BUMD, Bank Usaha Milik Desa. Misal kantor kepala desa punya BKM ya. Itu banyak itu BKM desa banyak mereka miliki itu. Ada. Jadi pegawai pakai kontrak itu. Gaji sejuta sebulan, paling tinggi sejuta sebulan. Ya. Pegawai. Ya. Dan kabupaten kota serta koperasi. Apa kegiatan usahanya? Itu jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau anggota masyarakat. Jadi kalau kita kasih pinjaman ke usaha mikro, nggak hanya kasih pinjam, ada apa pemberdayaan, ada pengembangan, ada pelatihan juga diberikan, ada konsultasi, itu berikan jasa konsultasi macam-macam. Nah, penyelenggara UKM diatur dalam peraturan OJK nomor 13 OJK 05 2014 yang diundangkan pada 11 September 2014. Jadi kalau tertarik pendidikan UKM silakan aja ya. Mau tingkat kecamatan, kabupaten ya. Boleh itu. Mudah-mudah itu punya UKM. Tapi kerjasama di Pemda ya setempat kalau bisa. Peraturannya. Nah, mungkin nggak boleh 100% individu ya. UKM dapat diperoleh pendapatan terbatas. Jadi kalau UKM itu jangan gaji besar ya. Gaji besar paling 3 juta sebulan. Kalau pada desa lagi sejuta, direktur utama sejuta sebulan. Kalau pagi nasabah belum masih kecil ya. Lama-lama modal habis kalau gede-gede gaji. Pemasaran produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro, kerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan channeling, yang bersama agen financing ya, yang menjadi apa itu lembaga jasa keuangan lainnya, agen jasa keuangan lainnya, jadi agen seperti agen dari BRI itu, sama BRI. Ya. Itu gimana? Ya. Ini gimana? Nah, sumber dananya apa? Sumber pendanaan pertama dari ekuitas ya, dari setoran dari pemilik ya, simpanan tabungan di masyarakat, pinjaman, dia minjam ke bank, bisa pinjam ke bank ya. Itu untuk modali pembiayaan di uang apa pembiayaan mikro ya. Atau hibah, ya. Atau dapat hibah di Pemda ya. Nah, kami dilarang menerima pinjaman kecuali dari warga negara Indonesia. Nggak boleh pinjam dari asing, nggak boleh. Bisa minjam ke Singapura nggak boleh. Pinjam ke WNA. Orang Singapura lama di Indonesia duitnya banyak, pinjam nggak boleh. Ya. Di kesehatan LKM itu wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pembunuhan rasio utilitas dan probabilitas. Saya jelaskan sebelumnya likuiditas seperti apa, probabilitas sebagaimana dilaporkan pada rasio kesehatan keuangan LKM. LKM hanya dapat menempatkan kelebihan dana dimiliki pada tabungan pada bank. Ya. Jadi bisa ada punya tabungan di bank. Ya. Ini deposito berjangka di bank, atau sertifikat deposito. Kalau sertifikat deposito nyaris jarang ya. Yang biasanya mereka punya deposito berjangka. Tapi setiap deposito itu kan rawan, kalau hilang langsung dibuangkan, yang diterima bisa dibuangkan. Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kelebihan dana dalam bentuk tabungan deposito berjangka, saya kira deposito yang syariah juga ya, syariah juga. Jadi kalau LKM syariah, maka tabungan deposito syariah juga, di bank syariah juga, atau unit syariah di bank. Ya. Nah, kepengurusan LKM, direksi dan dewan komisaris LKM harus memenuhi persyaratan. Pertama, tidak tercatat dalam daftar spirit macet.
jasa keuangan. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan. Tidak pernah menyatakan pilot. Salah satu direksi harus memiliki pengalaman personal minimal setahun. Jadi kalau sudah bekerja di bank ya, setahun bisa bikin LKM tuh ya, LKM. Ada modal. Salah satu direksi harus memiliki pengalaman personal di bidang lembaga keuangan mikro, syariah atau lembaga keuangan. Jadi di samping pengalaman di pembiayaan juga pengalaman jadi lembaga keuangan mikro. Jadi kerja lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro setahun, saya bisa direksi. Ya. Setahun nanti kerja juga di bank, di satu bank setahun, bikin LKM. Jadi LKM wajib bertransformasi jadi bank PPR. Jadi nggak selamanya LKM. Nanti kalau LKM-nya modalnya besar, lama-lama jadi PPR ya. PPR. PPR biasa atau PPR syariah ya. Jadi kalau dia melakukan kegiatan misal lebih satu kabupaten, kalau dia udah mau provinsi ini, tadi kan di kabupaten A, karena besar ke cabang kabupaten B, itu dia bisa BPR, ya, yang LKM lagi. Ekuitas paling kurang 5 kali dia peserta modal di setahun minimum bank, BPR dan bank pembiayaan rakyat. Jadi kalau BPR itu syaratnya 1 M, dia harus 5 kali itu, 5 M. Kalau PPR minimal 1 M, dia harus 5 M, 5 kali. Jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam 1 tahun terakhir paling kurang 5 kali dari persyaratan modal setahun minimum bank PPR. Jumlah dana pihak ketiganya, misalnya. Jadi BPR itu, kalau kayak BPR itu nggak gampang juga. Jadi harus melihat gimana perkembangan transaksinya, jumlah nasabah, dan jumlah omsetnya, kemudian permodalannya gimana. Kalau udah menikmati tentu biasanya di BPR. Ya, karena BPR itu kan cakupan tidak hanya kabupaten, ya kadang provinsi, kabupaten, itu bisa juga BPR. Ya. Kecamatan, membuka cabang kecamatan. Ya. Oke, wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 bulan ya. Jadi 4 bulan itu apa? Bukannya triwulan kan 3 bulan, ini 4 bulan. Jadi 30 April, 30 Agustus, dan 30 Desember. Bukan 1 Maret ya. Maret kan kuartalan. Triwulan 6 bulanan. Itu namanya apa nih 4 bulan? Kalau 3 bulan kuartalan. Kalau 6 bulan triwulan. Kalau 4 bulan apa? Nggak ada nama. Mungkin ada nama sini. Penyampaian laporan keuangan kan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Ya. Contoh mengenai laporan keuangan, mereka diatur dalam surat edaran OJK. Apa dilarang bagi KM ini? Pertama, menerima simpanan berupa giro, nggak boleh ya. Ya. Ikut serta dalam melintas pembayaran, nggak boleh. Dia nggak boleh terlibat dengan buka giro, kemudian jaringan pembayaran lintas itu lintas antar bank nggak boleh itu. Maka kegiatan usaha dalam bentuk asing nggak boleh, falas nggak boleh. Jangan kan tuh, BPR nggak boleh falas bagi lembaga mikro. Bahkan usaha perasuransian sebagai penanggung, asuransi nggak boleh, penanggung nggak boleh. Karena bertindak sebagai penjamin nggak boleh. Memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi likuiditas sebagai LKM lain. Jadi dia nggak boleh ngasih pinjam ke LKM. LKM ini minjamnya kan ke bank itu. Jadi LKM itu nggak boleh minjam sama LKM, nggak boleh. Kecuali ada penyatan ya, atau merger dan sebagainya. Melakukan penyuluhan pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha. Kalau di kabupaten nggak boleh ngasih pinjaman di luar kabupaten itu. Kalau desa ya nggak boleh. Kalau dia dana berapa itu 50 juta kan desa itu. Desa A dia nggak boleh kasih pinjaman di desa B, nggak boleh. Ya, desa A aja. Tetap dari kan dari periksa dari BKN. Kalau melakukan usaha di luar kita usaha cuma dibantu dalam pasal 2. Di usahanya itu paling ya ngasih pinjaman, untuk masyarakat tabungan, konsultasi, pembinaan itu ya. Di usaha. Jadi gampang sekali, sederhana sekali ya. Nggak macam-macam ya. Itu jaga resiko-resiko yang ada tadi kesehatan. Ini berapa? Oh gampang deh ke LKM ini. LKM itu kan sebenarnya retainer yang formal. Sebenarnya retainer yang formal. Dan diatur bunganya terlalu gede ya. LKM. LKM itu kan kalau kerjasama dengan Pemdai, dengan mikro, bisa kan jadi masalah. Ya. Bagaimana pembinaan dan pengaturan dan pengawasan LKM? Jadi pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Indonesia
Itu diatur oleh OJK. OJK melakukan pembinaan otoritas desa Kelauan, melakukan koordinasi dengan kementerian, dengan urusan koperasi dengan Kementerian Negeri. Pembinaan penguasa KM didelegasikan pada pemerintah kabupaten kota. Ya. Ini kabupaten kota, maka kota itu banyak KM yang mereka punya itu saham-saham dari Pemda. Ya. Dalam hal pemerintah kabupaten, kota belum siap, maka OJK, Otoritas Keuangan, dapat mendelegasikan pembinaan dan penguasa KM kepada pihak lain yang ditunjuk. Jadi bisa jadi pihak lain yang ditunjuk OJK melakukan pembinaan dan pengawasan itu. Lalu ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan pada pemerintah kabupaten, pihak lain yang diatur yang beraturan oleh OJK. Jadi OJK itu nggak sanggup mengawasi semua LKM, sekian banyak LKM. Ini dia delegasi yang ke bawah. Sanksi kriminalisasi sebagaimana pasal 33 itu denda uang dan sebagainya, ini sanksi kalau melanggar aturan. Pertama sanksi ya. Jadi Kementerian Koordinasi Pembinaan LKM, OJK, pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemda kabupaten yang lain. Nanti penerimaan laporan ini dari OJK. OJK menerima laporan salah keuangan, penerimaan dan salah laporan basis lain, rencanaan, pengenaan sanksi, pelaksanaan langkah-langkah penyihatan. Ini pengembangan usaha mikro di Indonesia. Sampai tanggal 20 April 2016, jumlah LKM yang telah dapat izin OJK sebanyak 52 LKM. Ya. Dari 52 LKM itu tersebut 3 LKM diantaranya berbadan hukum personal terbatas. Misalnya sebanyak 9 LKM. Jadi kita cari di internet sekarang berapa? Bisnis sekarang. Berapa jumlah LKM? Ya. Yang resmi. Ya. Cukup oleh usahanya 6 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cukup oleh usaha desa. Itu LKM kecamatan 25 kabupaten. Jadi 25, 21, 46, 46 sama 52. Itu rincian. 52 itu ada 6 kabupaten desa, masih kecil, masih belum banyak KM. Kabupaten 21. Padahal di Indonesia ada beberapa kabupaten. Kabupaten 25, kecamatan hanya 21 kecamatan. Ya. Jadi masih terbuka peluang kalau sudah bikin lembaga mikro ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Pertanyaan sampai sini. Halo? Halo? Oh, pada tidur semua. Ya, udah ya, saya sampai sini aja pada tidur semua ya. Oke, ya. Absennya udah nggak ada lagi program ya. Oke, pada tidur semua ya.